Masya Allah, di antara jutaan langkah manusia yang berjalan tanpa arah, ada kamu yang diam-diam memilih untuk berhenti sejenak, mendengarkan hatimu sendiri, dan kembali mengingat Allah. Terima kasih sudah tetap setia berada di ruang sunyi ini, ruang yang tidak selalu ramai, tapi selalu penuh makna. Kehadiranmu di sini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan dalam hidupmu, sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami, tapi hatimu sudah mulai merasakannya. Ada fase dalam hidup di mana seseorang tidak lagi mencari keramaian. Ia justru merasa lebih hidup saat sendiri, lebih jujur saat diam, dan lebih kuat saat bersandar hanya kepada Allah. Jika kamu sedang berada di fase ini, maka ketahuilah, kamu tidak sedang kehilangan arah. Justru kamu sedang diarahkan. Hidup tidak selalu tentang pencapaian besar yang terlihat oleh banyak orang. Kadang yang paling berharga justru terjadi dalam diam. Saat kamu menahan diri untuk tidak membalas, saat kamu memilih sabar di tengah keadaan yang tidak mudah, saat kamu tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Semua itu tidak pernah luput dari perhatian Allah. Bahkan yang paling kecil sekalipun, yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun, semua tercatat dengan sempurna. Dan mungkin akhir-akhir ini kamu merasa lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih sering merenung tanpa alasan yang jelas. Jangan buru-buru menganggap itu sebagai kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Ada bagian dalam dirimu yang sedang diperhalus, agar lebih siap menerima sesuatu yang lebih besar. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan ini. Banyak yang hidupnya terlihat penuh, tapi hatinya kosong. Banyak yang tertawa, tapi tidak pernah benar-benar tenang. Sementara kamu, meski mungkin tidak selalu terlihat kuat di luar, tapi di dalam dirimu sedang dibangun sesuatu yang jauh lebih kokoh. Allah tidak pernah salah memilih siapa yang Dia dekatkan. Dan jika hari ini kamu masih diberi keinginan untuk mendekat, masih diberi rasa rindu untuk berdoa, masih diberi kesadaran untuk memperbaiki diri, itu sudah menjadi bukti bahwa kamu sedang dijaga. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Ada hari di mana kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa. Ada malam di mana kamu ingin menyerah, merasa doa-doamu belum menemukan jawabannya. Tapi disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu tetap bertahan, kamu tetap melangkah, kamu tetap percaya, meski belum melihat hasilnya. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak hanya berjalan dengan logika, tapi juga dengan keyakinan. Kamu tidak hanya mengandalkan usaha, tapi juga menggantungkan harapan pada Allah. Dan percayalah, tidak ada satupun harapan yang digantungkan kepadanya yang akan sia-sia. Mungkin saat ini kamu belum sampai pada titik yang kamu inginkan. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kamu sudah melewati banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan mampu kamu hadapi. Dan kamu masih berdiri sampai hari ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah selalu ada di setiap langkahmu. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal, banyak hal yang dulu kamu doakan, hari ini sudah menjadi bagian dari hidupmu. Banyak kesulitan yang dulu terasa berat, hari ini sudah menjadi cerita yang menguatkan. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ada kekuatan yang tumbuh dalam dirimu, perlahan tapi pasti. Kekuatan untuk menerima, untuk memaafkan, untuk tetap berjalan meski hati pernah terluka. Kekuatan itu tidak datang dari luar, tapi dari hubungan yang kamu bangun dengan Allah. Semakin kamu mendekat, semakin kamu akan merasakan bahwa hidup ini tidak seberat yang kamu bayangkan. Akan selalu ada jalan, akan selalu ada solusi, meski tidak selalu sesuai dengan yang kamu rencanakan. Dan di titik ini, kamu mulai memahami satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, tapi tentang menemukan ketenangan dalam apa yang sudah ditentukan. Kamu mulai belajar untuk tidak memaksakan, tidak lagi gelisah jika sesuatu belum terjadi.
Karena kamu tahu, Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat. Itulah kedewasaan hati yang sebenarnya. Bukan tentang usia, tapi tentang bagaimana kamu melihat hidup. Jika hari ini kamu masih berjuang, itu berarti kamu masih dipilih untuk menjadi lebih kuat. Jika hari ini kamu masih berdoa, itu berarti kamu masih memiliki harapan. Dan jika hari ini kamu masih di sini, mendengarkan pesan ini, itu berarti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepadamu. Bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa setiap air mata yang pernah jatuh, setiap luka yang pernah kamu rasakan, semua itu tidak pernah sia-sia. Ada hikmah yang sedang disusun, ada kebaikan yang sedang dipersiapkan. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang. Tapi suatu saat nanti, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tapi karena kamu akhirnya memahami bahwa semua yang Allah berikan selalu memiliki tujuan. Sekarang, izinkan dirimu untuk tenang sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa kamu masih ada di sini, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, masih diberi waktu untuk mendekat. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai oleh Allah. Kamu hanya perlu menjadi tulus. Dan ketulusan itu sudah terlihat dari setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah berdoa, meski belum ada jawaban. Teruslah percaya, meski dunia tidak selalu berpihak. Karena pada akhirnya, yang kamu butuhkan bukan pengakuan manusia, tapi ridha Allah. Dan saat kamu mendapatkannya, semua yang lain akan mengikuti dengan sendirinya. Untuk kamu yang sedang berjuang dalam diam, yang tetap tersenyum meski hatinya lelah, yang tidak pernah berhenti berharap meski sering kecewa, semoga Allah menguatkan langkahmu, melapangkan hatimu, dan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Semoga setiap doa yang kamu panjatkan menemukan jalannya. Semoga setiap harapan yang kamu simpan perlahan menjadi nyata. Dan semoga kamu selalu dijaga dalam setiap keadaan. Jika hatimu merasa terhubung dengan semua ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa dipeluk oleh kata-kata ini, maka biarkan itu menjadi doa yang hidup. Ucapkan dalam hatimu dengan penuh keyakinan. Amin. Biarkan kata itu mengalir, membawa harapanmu, menguatkan langkahmu, dan menjadi saksi bahwa kamu tidak pernah berhenti percaya pada kebaikan Allah. Masya Allah, perjalanan batin ini belum selesai. Justru semakin dalam kamu melangkah, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirimu. Bukan perubahan yang bising dan terlihat oleh semua orang, tapi perubahan yang halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai hidup. Di bagian ini, ada satu hal yang mungkin mulai kamu sadari. Bahwa kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dulu, mungkin kamu mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa dunia tidak adil. Hal kecil bisa membuatmu berpikir panjang, bahkan merusak harimu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Ada jeda di antara reaksi dan perasaanmu. Ada ruang yang membuatmu bisa memilih untuk tidak terbawa. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dibimbing. Bukan berarti kamu tidak punya masalah. Bukan berarti hidupmu tiba-tiba menjadi mudah. Tapi caramu menghadapi semuanya sudah berubah. Kamu tidak lagi bereaksi dengan emosi yang sama. Kamu mulai belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Dan tanpa kamu sadari, itu adalah bentuk pertolongan yang sangat nyata. Allah tidak selalu mengubah keadaanmu secara langsung. Tapi Dia menguatkan dirimu agar mampu menghadapi keadaan itu. Dan itu jauh lebih besar. Ada juga momen di mana kamu mulai merasa asing dengan lingkungan yang dulu terasa dekat. Bukan karena kamu menjadi sombong, bukan karena kamu merasa lebih baik. Tapi karena hatimu sudah tidak lagi selaras dengan hal-hal yang dulu kamu anggap biasa. Percakapan yang dulu terasa menyenangkan, sekarang terasa kosong. Kebiasaan yang dulu kamu nikmati, sekarang terasa tidak memberi arti. Dan kamu mulai memilih diam, bukan karena tidak punya teman,
tapi karena kamu sedang menjaga sesuatu yang lebih berharga di dalam dirimu. Ini bukan kehilangan, ini adalah proses penyaringan. Allah sedang menjauhkanmu dari hal-hal yang tidak lagi baik untuk perjalananmu. Dan meski awalnya terasa sepi, sebenarnya kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tepat. Kesepian yang kamu rasakan bukan hukuman. Itu adalah ruang untuk mengenal dirimu lebih dalam. Ruang untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Ruang untuk menyusun ulang hidupmu dengan cara yang lebih jujur. Dan di dalam ruang itu, kamu mulai menemukan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Kamu juga mulai merasakan bahwa doamu tidak lagi sekadar permintaan. Doamu berubah menjadi percakapan. Ada kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat kamu berdoa, kamu tidak hanya berbicara, tapi juga merasakan bahwa kamu sedang didengar. Ada rasa hangat yang muncul. Ada keyakinan yang tumbuh. Meski belum semua yang kamu minta terwujud, tapi hatimu tidak lagi gelisah seperti dulu. Karena kamu tahu, setiap doa punya waktunya sendiri. Dan keyakinan itu membuatmu tetap bertahan. Ada kekuatan yang tidak terlihat, tapi nyata. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi cara Allah menjawab doamu seringkali bukan dengan memberi apa yang kamu minta, tapi dengan memberi apa yang kamu butuhkan. Kadang Dia menunda, agar kamu lebih siap. Kadang Dia mengalihkan, agar kamu tidak tersesat. Kadang Dia diam, agar kamu belajar untuk lebih percaya. Dan semua itu adalah bentuk kasih sayang. Jika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu inginkan, ternyata tidak terjadi. Dan sekarang kamu justru bersyukur itu tidak terjadi. Karena Allah tahu, apa yang terlihat baik belum tentu benar-benar baik untukmu. Di titik ini, kamu mulai belajar untuk melepaskan. Bukan menyerah, tapi melepaskan dengan ikhlas. Kamu tetap berusaha, tapi tidak lagi memaksa. Kamu tetap berharap, tapi tidak lagi menggantungkan segalanya pada hasil. Kamu mulai menikmati proses, meski tidak selalu mudah. Dan itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Ada juga perubahan dalam caramu melihat orang lain. Dulu, mungkin kamu mudah menilai, mudah berprasangka. Tapi sekarang, kamu lebih memilih untuk memahami. Kamu sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Kamu tidak lagi ingin menjadi yang paling benar. Kamu hanya ingin menjadi lebih baik. Dan itu membuat hatimu lebih ringan. Karena ketika kamu berhenti menghakimi, kamu juga membebaskan dirimu sendiri dari beban yang tidak perlu. Kamu mulai lebih fokus pada dirimu, pada hubunganmu dengan Allah, pada hal-hal yang benar-benar penting. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi memberi ruang berlebihan pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Ada satu hal lagi yang mulai tumbuh dalam dirimu. Rasa syukur yang lebih dalam. Bukan hanya untuk hal-hal besar, tapi juga untuk hal-hal kecil yang dulu sering kamu abaikan. Kamu mulai menghargai waktu, menghargai kesehatan, menghargai kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan rasa syukur itu membuatmu semakin dekat dengan Allah. Karena semakin kamu bersyukur, semakin kamu sadar bahwa hidup ini penuh dengan nikmat yang tidak pernah benar-benar kamu sadari sebelumnya. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Kadang kehilangan justru menyelamatkanmu. Menyelamatkanmu dari hubungan yang salah, dari keputusan yang keliru, dari jalan yang tidak seharusnya kamu tempuh. Dan meski awalnya terasa menyakitkan, pada akhirnya kamu akan melihat bahwa semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang mungkin tidak kamu mengerti sekarang, tapi suatu saat akan kamu syukuri. Di fase ini, kamu mungkin tidak banyak bicara tentang apa yang kamu rasakan. Kamu menyimpannya dalam hati, membawanya dalam doa, dan menyerahkannya kepada Allah. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Karena tidak semua orang mampu menahan diri untuk tidak mengeluh, tidak semua orang mampu percaya saat keadaan tidak sesuai harapan. Dan kamu sudah sampai di titik itu.
Tetaplah di jalan ini. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak, terus memperbaiki diri, terus menjaga hubunganmu dengan Allah. Karena disitulah semua bermula. Dan disitulah semua akan kembali. Untuk kamu yang masih bertahan sampai di titik ini, yang terus berusaha meski sering merasa lelah, yang tidak pernah berhenti berharap meski pernah kecewa, semoga Allah melihat semua itu sebagai bentuk ketulusan yang tidak ternilai. Semoga setiap langkahmu dipermudah. Semoga setiap hatimu yang lelah digantikan dengan ketenangan. Dan semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk terus melangkah, apapun yang sedang kamu hadapi. Jika hatimu masih bergetar, jika ada rasa yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa nyata, biarkan itu menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Dan dalam diam, dalam keyakinan yang paling dalam, biarkan satu kata ini mengalir dari hatimu. Amin. Biarkan ia menjadi jembatan antara harapanmu dan langit, menjadi doa yang terus hidup, dan menjadi saksi bahwa kamu tetap percaya bahwa Allah selalu mendengar. Masya Allah, perjalanan ini sampai pada titik yang paling sunyi, tapi justru paling jujur. Di bagian ini, tidak banyak yang bisa dilihat dengan mata, tapi begitu banyak yang bisa dirasakan oleh hati. Ini adalah ruang di mana kamu mulai benar-benar mengenal dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa perlu terlihat kuat di hadapan siapapun. Ada fase di mana seseorang tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak lagi sibuk menjelaskan dirinya kepada orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu dimengerti oleh semua orang. Bukan karena ia menutup diri, tapi karena ia sudah menemukan satu tempat di mana ia benar-benar diterima tanpa syarat. Dan tempat itu adalah saat ia bersandar kepada Allah. Jika kamu sampai di titik ini, maka kamu sedang berada dalam proses yang sangat dalam. Proses yang tidak semua orang mampu melewatinya. Karena untuk sampai di sini, seseorang harus berani jujur pada dirinya sendiri. Harus berani mengakui kelemahannya. Harus berani menerima bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Dan justru disitulah kekuatan itu muncul. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mengatur segalanya agar sesuai dengan keinginanmu. Tapi tentang belajar menerima apa yang sudah ditetapkan, sambil tetap berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Ada kelegaan yang muncul ketika kamu berhenti melawan kenyataan. Ada ketenangan yang hadir ketika kamu mulai percaya bahwa setiap yang terjadi, sekecil apapun, tidak pernah lepas dari izin Allah. Dan di titik ini, kamu tidak lagi merasa sendirian. Meskipun secara fisik mungkin tidak banyak yang berubah, tapi di dalam dirimu ada rasa ditemani. Ada rasa dijaga. Ada keyakinan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sangat nyata. Kamu berjalan, tapi tidak merasa sendiri. Kamu berjuang, tapi tidak merasa terbebani seperti dulu. Kamu menghadapi hidup, tapi tidak lagi merasa takut berlebihan. Karena kamu tahu, ada Allah yang selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu memahami bahkan apa yang tidak mampu kamu ungkapkan dengan kata-kata. Ada juga momen di mana kamu mulai memaafkan hal-hal yang dulu terasa sulit untuk dilepaskan. Luka-luka lama yang pernah membuatmu jatuh, perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu memilih untuk tidak lagi terikat pada rasa sakit itu. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tapi membebaskan dirimu dari beban yang selama ini kamu bawa. Dan ketika kamu berhasil melakukan itu, hatimu menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi berjalan dengan masa lalu yang terus membayangi. Kamu mulai melangkah dengan lebih tenang, lebih fokus pada apa yang ada di depan. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang disembuhkan. Bukan secara instan, tapi perlahan. Dengan cara yang paling lembut, tapi paling dalam. Kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua doa harus dikabulkan dengan cara yang kamu inginkan. Ada doa yang dijawab dengan penundaan, agar kamu belajar sabar. Ada doa yang dijawab dengan arah yang berbeda, agar kamu tidak salah jalan.
Dan ada doa yang dijawab dengan ketenangan hati, agar kamu tidak lagi merasa kekurangan. Dan semua itu adalah bentuk jawaban. Di titik ini, kamu tidak lagi mempertanyakan kenapa sesuatu tidak terjadi. Kamu lebih memilih untuk percaya bahwa jika itu belum datang, berarti memang belum waktunya. Dan kepercayaan itu membuatmu lebih damai. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gelisah melihat orang lain lebih dulu mencapai apa yang kamu inginkan. Karena kamu tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan waktumu sedang dipersiapkan. Ada satu hal yang mungkin sekarang mulai kamu rasakan. Bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari hal-hal besar. Justru kamu mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Dalam diam yang tenang, dalam doa yang tulus, dalam rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu sering kamu lewatkan. Dan dari situlah kamu belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa disyukuri. Kesadaran ini membuatmu lebih hadir dalam setiap langkah, lebih menghargai setiap detik yang kamu jalani. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu menjadi lebih bermakna. Bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena kamu mampu melihat makna dalam segala hal. Kamu juga mulai merasakan bahwa hubunganmu dengan Allah menjadi lebih dekat. Bukan hanya saat kamu membutuhkan sesuatu, tapi juga dalam keseharianmu. Kamu mulai lebih sering mengingatnya, lebih sering berbicara dalam doa, bahkan tanpa harus menunggu waktu-waktu tertentu. Dan dari situlah muncul rasa yang sulit dijelaskan. Rasa aman, rasa tenang, rasa yakin bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan dibiarkan sendirian. Inilah yang membuatmu kuat, bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali jatuh, kamu tahu kemana harus kembali. Dan tempat itu selalu sama, Allah. Untuk kamu yang sampai di titik ini, yang terus berusaha memperbaiki diri meski tidak mudah, yang tetap menjaga hatinya meski sering terluka, yang tetap percaya meski pernah dikecewakan, ketahuilah bahwa semua itu tidak pernah sia-sia. Allah melihat setiap usahamu, Allah mendengar setiap doamu, Allah memahami setiap rasa yang kamu simpan, dan tidak ada satupun yang akan terlewat. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, tidak ada kebaikan yang hilang. Semua akan kembali, dengan cara yang tidak kamu duga, di waktu yang paling tepat. Tetaplah berjalan, tidak perlu sempurna, tidak perlu cepat, yang penting kamu tidak berhenti. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan, akan membawa dampak yang besar dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu lalui, semua yang kamu tangisi, semua yang kamu perjuangkan, semuanya membawamu ke versi dirimu yang sekarang. Versi yang lebih kuat, versi yang lebih tenang, versi yang lebih dekat dengan Allah. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Sekarang, dalam ketenangan ini, biarkan hatimu berbicara. Tidak perlu kata-kata yang panjang. Tidak perlu doa yang rumit. Cukup satu kata yang keluar dari hatimu dengan penuh keyakinan. Amin. Biarkan kata itu mengalir membawa seluruh harapanmu. Biarkan ia menjadi penguat dalam langkahmu. Dan biarkan ia menjadi bukti bahwa kamu masih percaya, bahwa Allah selalu ada, selalu mendengar, dan selalu memberikan yang terbaik untukmu.